warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Betty Marga Sulistiawati MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kodang. Yang kami hormati Ibu Karisma Ayu Alamiarti selaku pembicara praktik baik implementasi 7 jurus BK yang hebat. Dan Bapak Ibu Guru yang SMA Negeri 1 Kodang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, berkah dan kesempatnya kita semuanya masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik pada hari Jumat 17 Oktober 2025. Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah kegiatan inti yaitu berbagi praktik baik, dan acara yang keempat adalah saran pelayanan BK, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka Bapak Ibu Guru semuanya kegiatan berbagi praktik baik ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca basmalah tadi kita semuanya dapat diberikan keberkahan dalam kegiatan hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu DRA Betty Marga Sulistiawati MPD. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Bu Esther. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karisma Ayu Alamiarti selaku guru BK yang saat ini nanti akan berbagi praktik baik. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kodang yang bisa ikut hadir dalam pengimbasan atau berbagi praktik baik. Syukur pertama kali harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah sehingga diperkenankan untuk bisa bertemu berkumpul di aula mini ini dalam kegiatan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Karisma, yaitu tentang implementasi 7 jurus BK hebat ya. Dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan lancar dalam keberkahan Allah, dan tentu saja kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Dan berikutnya tentu saja terima kasih kepada Bu Karisma yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya nanti berbagi ilmunya, yang mana beliaunya sudah mendapatkan diklat yang nanti akan diimbaskan atau diimplementasikan di sekolah kita. Dan paling utama yang kita adalah untuk melayani putra putri kita, anak didik kita, Bapak Ibu. Monggo nanti Bu Karisma saya minta tolong untuk diberikan sepenuhnya ilmunya sehingga Bapak Ibu guru bisa menyerap, bisa memahami, dan paling utama bisa menerapkan untuk anak didik kita. Dan nanti insya Allah semua Bapak Ibu guru dengan guru BK dan guru mapel dan semua warga sekolah tentu saja kita harus bisa berkolaborasi ya, untuk kepentingan mewujudkan apa yang menjadi visi sekolah kita, misi sekolah kita. Dan itu yang selalu saya bilang, kita itu seorang pelayan, yaitu melayani anak didik kita dengan semaksimal mungkin ya. Saya kira tidak pas kalau saya panjang lebar, sehingga saya serahkan sepenuhnya nanti kepada Bu Karisma untuk memberikan ilmu-ilmunya, dan insya Allah kita akan siap untuk belajar bersama-sama. Semoga ilmunya membawa keberkahan buat kita semuanya. Saya kira itu saja sambutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu DRA Betty Marga Sulistiawati atas sambutannya. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara kegiatan inti, yaitu berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat yang akan langsung disampaikan oleh
Ibu Karisma Ayu Alamiarti. Kepada Ibu Karisma kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Betty Marga Sulistiawati MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Godang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Godang yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Pertama, saya ucapan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk saling belajar, bersama belajar ilmu yang insya Allah akan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu hadir di ruangan ini. Mohon izin untuk boleh saya berdiri. Nyamannya Ibu Mawanda. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini saya diberikan amanah dari Pak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan melalui diklat yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu di tanggal 17 sampai 22 September. Nah, itu dari hasil diklat selama 4 hari saya diharuskan untuk berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Ini hal baru. Kalau dulu mungkin ada guru penggerak ya. Saya mencoba mengikuti ini, apakah ada yang berbeda atau apakah sama saja gitu. Dan ternyata ini lebih mengarah kepada kebekaan. Nah, harapannya yang saya dapatkan dari kegiatan itu, saya diklat fasilitator, calon fasilitator daerah untuk BK. Nah, ini kemungkinan akan melakukan pengimbasan kepada guru wali yang di SD. Karena di SD itu belum ada BK. Sedangkan kalau di SMP dan SMA sudah ada BK. Nah, harapannya Pak Abdul Mukti ternyata paling tidak Bapak Ibu guru wali di SD itu memiliki kompetensi-kompetensi yang dimiliki juga oleh guru BK gitu dalam mendampingi murid kita, seperti itu Pak Bu. Nah, dari kemarin saya juga mengerjakan tugas terkait dengan 7 jurus BK Hebat ini. Hanya saja tidak semua 7 jurus ini akan saya sampaikan, hanya di awal nanti. Cukup 2 jurus yang harus kami bagi praktik baiknya, dan nanti mohon untuk saran dan kritiknya dari Bapak Ibu. Nah, ini kenapa ada 7 jurus BK Hebat? Mungkin ini yang menjadi perhatian dari pendidikan kita atau menjadi perhatian untuk anak-anak kita. Kira-kira 7 jurusnya ini. Yang pertama itu kenali potensi. Kalau untuk Bapak Ibu guru BK mungkin ini menjadi hal yang sudah biasa karena sering melakukan assessment. Kenali potensi ini tidak hanya melulu tentang gaya belajar, tapi yang paling mudah memang gaya belajar itu bisa diakses di internet juga bisa. Yang kedua, kenali potensi itu tidak hanya gaya belajar, ada kecerdasan, kepribadian, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini ada kelola emosi. Ternyata ini menjadi satu hal yang menarik untuk Bapak Ibu guru semua, entah mengelola emosi diri sendiri ataupun mengelola emosi siswa. Nah, ini nanti tidak saya praktekkan sedikit. Lalu yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Resiliensi adalah daya lenting atau bisa bangkit kembali. Jadi ketika anak dibully, bagaimana biar bisa menaikkan, ini contohnya saja. Ketika dia merasa terpuruk, bagaimana caranya bisa bangkit lagi. Dan ini juga kami masih sangat belajar. Belum tentu kami bisa menguasai 7 jurus ini dengan seketika
Bapak Ibu. Perlu kolaborasi dari teman-teman yang lain. Nah, yang keempat ini hilang. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini yang jurus yang saya pilih. Yang keempat ini jaga konsistensi. Akhirnya di sini. Yang kelima adalah jalin koneksi. Bagaimana sebagai guru menjalin koneksi dengan siswa dengan cara-cara baru seperti itu. Lalu yang keenam ada bangun kolaborasi. Yang ketujuh ada menata situasi. Ini ada warna yang berbeda nih Bapak Ibu. Yang 5 jurus awal ini warnanya biru. Ini yang berhubungan dengan aspek siswa. 5 hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bapak Ibu guru semua. Ini isu-isu yang dihadapi oleh siswa. Jadi kita fokus ke pendampingan ini. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi. Mungkin menghadapi juga anak-anak yang ada yang disebut strawberry, generasi strawberry kan. Makanya mungkin ini menjadi perhatian khusus. Nah, yang di sini bangun kolaborasi dan menata situasi itu aspek sistem yang berhubungan dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri belum menguasai sepenuhnya 7 jurus ini. Saya merasa bahwa 4 hari itu waktu yang cukup singkat untuk bisa belajar jurus ini. Dikatakan jurus mungkin Pak Badra lebih paham ya, karena di sini melihat gambarnya ini kayak silat gitu, bener gak Pak Badra? Nah itu Bapak Ibu. Nah ada 2 jurus yang saya pilih untuk kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah jaga konsistensi. Berikut implementasi jurusnya. Kita menggunakan metode ARKA namanya, yang berbasis aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, seperti apa dalam penerapannya? Ini yang sudah kami lakukan pada masa pelaksanaan on the job learning. Pelaksanaannya yaitu melalui bimbingan klasikal tanggal Senin 6 Oktober 2025 jam 2 menggunakan ruangan aula ini karena guru BG tidak masuk kelas dulu. Jadi saya menggunakan ruangan ini. Kemudian basis pertama dari metode ARKA itu adalah aktivitas. Aktivitas saya pada saat itu adalah mengajak siswa mengerjakan tes gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar. Ini Bapak Ibu guru juga bisa mengakses gitu. Umum ini bisa pakai Kuiper, bisa pakai Aku Pintar, bisa pakai yang lainnya. Tapi kevalitannya ya coba dibanding-bandingkan. Kalau mungkin yang dilakukan oleh lembaga psikologi, insya Allah lebih valid gitu. Tapi ini untuk mendapatkan gambaran mungkin bisa dipakai untuk pertimbangan. Dan menggunakannya menggunakan Aku Pintar. Ini aktivitasnya. Lalu anak-anak itu dalam layanan bimbingan klasikal, ketika mereka mengerjakan tes Aku Pintar, mereka sangat antusias. Karena apa? Pengen tahu gaya belajarku itu sebenarnya apa gitu. Pada saat itu siapa yang di sini sering menggerakkan kaki ketika mendengarkan penjelasan dari guru? Nah, itu adalah salah satu tanda kinestetik. Contohnya, siapa yang terganggu ketika mendengar suara ketika belajar? Siapa yang harus melihat? Nah, itu ini saya sampaikan di bimbingan klasikal pada saat itu. Lalu, nah ini refleksi. Ketika anak sudah mengerjakan dan sudah mengetahui hasilnya, apakah dia tipe visual, kinestetik, atau auditory? Ini saya bagi. Nah, kita dapatkan 18 siswa visual di kelas, ini di kelas 10A Pak, yang enggak ikut ya. Yang mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10A, ini ada 18 siswa visual.
dan ada kinestetik 11 siswa dan auditori 5 siswa. 2 siswa tidak mengisi asesmen pada saat itu karena tidak masuk. Nah, ini kita mendiskusikan apakah selama ini memang benar gaya belajar Anda seperti ini dengan ciri-ciri yang sudah ada. Nah, kita kelompokkan seperti ini. Ini saya buat media poster, saya cetak, dan ini bakal ditempelkan ke kelas. Bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu guru mapel mungkin dalam melakukan kelompok atau pemberian pembelajaran. Bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini konsepnya. Saya kira Bapak Ibu guru sudah cukup familiar ya dengan 3 gaya belajar ini. Nah, aplikasinya seperti pembelajaran layanan BK. Ya, kita ada aktivitas-aktivitas seperti membuat kelompok, mendiskusikan ini berbagi pengalaman. Jadi ketika diskusi ini saya kelompokkan siapa yang visual, siapa yang kinestetik, siapa yang auditori. Kemudian ada bahasan yang perlu didiskusikan. Yang pertama, selama ini pengalamannya bagaimana cara belajarnya? Kalau kamu visual, kalau kamu auditori, atau kalau kamu kinestetik. Kemudian kendalanya apa? Ternyata di situ juga ada yang menyampaikan kendala. Saya memiliki kendala, saya mendapatkan kelas yang berisik. Saya mendapatkan kendala, saya cukup bosan dengan cara Bapak Ibu guru ketika hanya ceramah tanpa menggunakan slide presentasi. Seperti itu juga ada. Jadi macam-macam. Ini aplikasinya. Lalu presentasi, menyampaikan hasilnya secara bergantian menurut kelompoknya. Kemudian diberikan penguatan oleh guru BK dan refleksi layanan BK. Nah, pada saat penguatan saya sampaikan, gaya belajar ini tidak mutlak. Ini sebagai pertimbangan. Bisa jadi gaya belajar itu di pelajaran matematika dengan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain itu berbeda caranya gitu. Jadi kalau kamu visual, belum tentu visual di semua mata pelajaran. Bisa jadi di pelajaran yang lainnya kamu jadi anak yang kinestetik kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan sesuatu yang mutlak. Ini baru satu bahasan yang saya sampaikan pada saat itu. Kalau kenali potensi seperti yang tadi ya, ada multiple intelligence, ada kepribadian, dan ada yang lainnya. Itu. Nah, aktivitas jurus yang berikutnya yang saya pilih untuk berbagi praktik baik kali ini, implementasi 7 jurus BK hebatnya adalah jaga konsistensi. Kemarin sempat saya mengalami kebingungan, saya harus penerapannya bagaimana? Dan tiba-tiba saya mendapatkan ide ketika itu Pak Badra masuk ke ruang BK dan mengantar konseling. Mohon maaf ini tidak saya belum mohon maaf ya, tapi ini sudah aman. Mengantarkan konseling, di situ kedapatan mendapatkan laporan dari Pak Badra bahwa siswa itu merokok di lingkungan sekolah, yaitu di kamar mandi kelas 12, kamar mandi kelas 12. Wah, ini berarti menjadi bahan saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Badra ya. Nah, ini pada saat itu aktivitasnya adalah siswa mendapati siswa merokok di lingkungan sekolah atau di kamar mandi. Lalu yang saya lakukan adalah dengan konseling individu dan semi konseling kelompok gitu. Dengan bertiga ini sebenarnya bertiga. Dengan menggunakan segitiga restitusi dilanjutkan, jadi tidak hanya berhenti di segitiga restitusi, tapi dilanjutkan dengan behavior terapi kontrak perilaku. Nah, refleksi yang saya lakukan adalah penggunaan segitiga restitusi dengan 3 cara ini. Sangat simpel sebenarnya, sangat simpel. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pelanggarannya apa? Merokok di lingkungan sekolah. Bahwa saya cuma menyampaikan, oke, Mas, setiap orang itu punya kesalahan. Setiap orang pasti, namanya orang itu kan tidak sempurna ya Mas, pernah melakukan sebuah kesalahan, dan itu sesuatu yang wajar. Nah,
itu anak sudah mulai percaya, trust kepada gurunya. Kalau ini tidak hanya menyalahkan, mengejudge seperti itu, cukup seperti itu. Lalu saya hanya menanyakan, Mas, kenapa kamu kok bisa sampai sini? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa? Gitu. Sudah cerita dengan sendirinya. Nah ini seperti ini kronologinya bagaimana? Adakah yang salah? Cuma pertanyaan pemantik seperti itu, menggunakan kalimat pemantik. Lalu kira-kira menanyakan keyakinan. Kira-kira dari kejadian ini ada hal atau nilai yang kamu langgar sendiri enggak? Menurutmu ada nggak yang harus kita perbaiki? Nah, seperti itu penggunaan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, apakah cukup sampai di situ untuk menjaga konsistensi? Tidak. Saya menggunakan behavior terapi kontrak perilaku dengan instrumen seperti konseling individu, ada informed consent, pernyataan, kemudian kontrak perilaku, dan lembar monitoring. Ini contohnya kontrak perilaku. Apakah ini yang menulis saya? Tidak. Saya hanya mengetikkan isi dari kontrak perilaku dan isi dari pernyataan itu dari siswa sendiri. Saya hanya memantik apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Saat itu saya akan membersihkan kamar mandi. Lah, setimpal tidak dengan apa yang sudah kamu lakukan berhari-hari di situ. Saya akan membersihkan selama 10 hari. Apakah cukup untuk mengganti kamu sudah memberikan contoh kepada adik-adikmu merokok di kamar mandi? Dia pikir lagi, agak panjang. Ya udah 15 hari gitu. Kita melakukan kontrak. Lalu siapa yang bisa membantumu untuk melakukan kesepakatan ini? Sekali lagi ya Bapak Ibu, ini bukan hukuman. Jadi ini kita membangun kesadaran, bukan memaksa siswa melakukan kowe kudu ngersi kamar mandi, bukan. Yang memunculkan itu siapa? Siswa. Saya hanya memfasilitasi apa yang mereka pikirkan. Bisa jadi anak-anak itu memiliki ide-ide gitu. Di sini melalui kontrak perilaku itu ada orang-orang yang bisa membantu. Tidak hanya guru BK, di situ ada wali kelas, guru wali saat itu ada PDS, orang tua juga. Orang tua juga mengetahui kegiatan proses ini. Nah, aplikasinya yang saya lakukan pertama, membuat kesepakatan kontrak, yaitu memunculkan kesadaran. Jadi bukan memaksa, ya. Munculkan kesadaran siswa mengenai konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, mendorong siswa untuk memilih partner untuk menjaga konsistensi, menghilangkan kebiasaan negatif dan diganti dengan kebiasaan positif. Dengan dia menghilangkan kebiasaan negatif merokok di lingkungan kamar mandi, otomatis terbangun kebiasaan positif menjaga lingkungan sekolah lebih sehat. Seperti itu. Aplikasi yang kedua adalah kolaborasi dengan PDS. Guru BK dan siswa berkolaborasi dengan petugas disiplin sekolah untuk memonitoring kesepakatan yang sudah berlaku. Kalau kemarin selama 3 minggu, Senin sampai Jumat, setiap hari laporannya adalah ke PDS. Jadi saya melakukan konseling lanjutan, konseling kedua, konseling ketiga setiap Jumat ketemu. Untuk apa? Untuk merefleksikan. Jadi intinya pada refleksi. Bagaimana Mas perasaanmu selama 1 minggu menjalani kontrak atau kesepakatan ini? Aman Bu? Gak apa-apa. Kamu terpaksa tidak? Enggak. Tersiksa tidak? Enggak. Oke, sudah muncul kesadaran. Oke, ini bisa kita lanjutkan? Ya Bu. Sampai di minggu kedua seperti itu, setiap bertemu saya tidak menyalahkan dan tidak kamu sudah, dan tetap memberikan apresiasi. Minggu kedua, minggu ketiga saya bertemu, saya melakukan refleksi akhir, memberikan apresiasi
siswa kepada atas konsistensinya selama 3 minggu, 2-3 minggu itu. Apresiasi Bapak Ibu yang saya pelajari kemarin, saya mendapatkan pengalaman bahwa yang diapresiasi itu bukanlah hasil, melainkan usahanya, prosesnya. Bukan, oke, bagus, kamar mandinya bersih, itu adalah hasil. Oke, kamu sudah berusaha setiap hari, sudah menjalankan konsekuensinya. Bu Karisma yakin di minggu ke depan kamu bisa menjalankan ini jauh lebih baik. Cukup seperti itu. Oke, prosesnya yang saya garis bawahi dari sebuah apresiasi. Karena kalau hasil, maka itu akhir, gitu. Kemudian yang kedua, menawarkan reward yang sesuai dengan usaha. Ini inisiatif saya sendiri pada saat itu. Karena satu, saya ingin melihat apakah ini sudah sesuai dengan target saya atau belum. Ketika kesepakatan itu berakhir, saya menyampaikan, kamu sudah berhasil menjalani konsekuensi ini selama 3 minggu. Kamu mau reward apa dari Bu Karisma? Berpikir panjang dan akhirnya saya menemukan jawaban yang sangat membuat saya puas, Bu. Dari ketika itu, ada satu yang bilang, Bu, mohon maaf, saya merasa saya tidak sopan ketika saya harus meminta reward, karena ini adalah konsekuensi yang harus saya jalani dan ini menjadi kewajiban saya yang harus saya jalani. Nah, di situ ternyata ada kepuasan tersendiri, Bapak Ibu. Ya, kamu tersiksa, enggak? Kamu apa yang kamu rasakan? Terakhir dan pertanyaan itu saya tanyakan, Mas, dari kejadian ini apa yang bisa kamu pelajari? Satu-satu harus berbeda. Yang satu, rasa tanggung jawab. Yang kedua, ternyata kita harus kerja bareng, Bu. Satu sama lain kan bertiga. Harus ada teamwork gitu. Bahasa anak teamwork, Bu, gitu. Yang ketiga, ya kita harus tahu menempatkan posisi kita di mana. Seperti itu. Dan terakhir saya memberikan penguatan nilai dari apa yang mereka dapatkan pada hari itu. Ya, itu Bapak Ibu guru, 2 ini anak-anaknya mungkin tidak asing. Cukup di sini ya tahunya Ibu. Ini sudah bagus semua. Jadi nanti tidak perlu disebut-sebutkan namanya. Gitu mungkin. Ini kontrak perilakunya dan siapa yang terlibat di situ, juga lembar monitoring yang ditandatangani oleh PDS dan guru BK. Ini rencana diseminasi hari ini alhamdulillah terencana dengan baik dan terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Bu Karisma atas ilmu yang luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus kepada Ibu Karisma. Bapak Ibu guru semuanya, acara selanjutnya adalah saran terkait bimbingan BK selanjutnya. Alangkah baiknya yang seperti apa? Monggo bagi para Bapak Ibu guru, apabila ada saran bisa disampaikan. Terkait berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Karisma. Monggo Pak Toto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Karisma apa yang sudah disampaikan. Kita banyak mendapatkan pencerahan dan mengulang kembali yang kemarin mungkin diikuti program guru penggerak, terutama segitiga restitusi. Memang BK harusnya gitu. Artinya BK kalau dulu gambarnya BK itu angker. Ketika orang datang ke BK itu pasti orang yang bermasalah. Padahal BK itu sebenarnya memberikan solusi, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak pegadaian. Makanya bagus di SMA Negeri 1 Gondang ada. Makanya ketika BK disuruh hukum pasti nggak mau.
karena memang tugas BK bukan menghukum. Ya. Makanya betul juga memang perlu ada tim BDS. Maka saran saya ke depannya, diusahakan memang ada kolaborasi yang sangat bagus, terutama dari tim BDS ini dengan guru BK, sehingga memang apa yang menjadi rencana, apa yang sudah menjadi program dari BK itu bisa klop dengan BDS, sehingga memang kedepannya ketika ada anak-anak yang mungkin anak-anak hebat yang mungkin salah jalur itu tadi, memang betul-betul saling klop, artinya BK klop, BDS klop, dan mungkin Bapak Ibu semuanya guru juga klop, sehingga memang penanganannya itu bukan hanya yang tahu BK, bukan, tetapi semuanya itu memahami. Mungkin ini hanya sedikit saran, sehingga memang kedepannya akan lebih baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Toto atas saran dan masukan yang telah diberikan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menyampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali berbagai praktik dari Bu Karisma tadi, 7 jurus BK hebat yang mungkin dari tim BDS, kebetulan saya juga BDS juga, terkait dengan masalah yang sangat luar biasa sekali dalam arti seminggu yang lalu banyak sekali kasus-kasus, dalam arti kasus anak-anak yang merokok ya. Mungkin ilmu ini mungkin bisa diterapkan di berbagai elemen yang mungkin dari tim BDS, dari Bapak Ibu guru juga, apalagi dari tim BK. Yang disampaikan Pak Toto tadi luar biasa juga. Jadi saling berkolaborasi antara tim BK, BDS dan Bapak Ibu guru saling bisa klop dan saling berkolaborasi. Itu yang sangat penting. Jadi antara kita tim BDS juga agak miskomunikasi dengan tim BK atau Bapak Ibu guru. Jadi semuanya saya yakin harus terlibat dalam penanganan anak-anak hebat ini tadi. Jadi saya memang selalu mengutarakan bahwasanya anak yang hebat itu bukan anak yang berprestasi aja, tapi anak-anak yang bermasalah pun juga hebat juga. Mungkin dia mempunyai daya imajinasi yang berbeda aja, seperti itu. Jadi mungkin khususnya adalah anak-anak yang seperti itu memang kita harus benar-benar punya jurus itu tadi. Di gambar itu tadi ada juga jelas ya, gambarnya adalah gambar pencaksilat ya. Saya sudah berimajinasi kok pencaksilat malah seperti itu. Padahal di situ adalah seakan-akan itu adalah jurus, tapi jurusnya itu kita implementasikan di BK. Nah dari itu pokoknya intinya dari kami, dari tim BDS intinya memberikan pendapat bahwasanya tim BK, semuanya BK dari kesatuan BK berkolaborasi, dan tim BDS juga, dan Bapak Ibu guru semua. Jadi nggak cuma dari BK aja, BDS aja atau Bapak Ibu guru. Jadi semua masuk di dalam situ. Gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Badra atas masukan yang telah diberikan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menambahkan. Oke, Bu Betty, monggo Bu Betty. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa, betul sekali. Setelah kita mengikuti dari pemaparan dari Bu Karisma tentang 7 jurus dari BK ya, dan dari permasalahan yang disampaikan, dan itu memang banyak terjadi di sekolah kita. Bahkan tadi pun ada yang sedikit masalah, dan itu dari trik atau jurus yang disampaikan oleh BK itu benar-benar nanti bisa kita terapkan dan juga sudah dilaksanakan. Dan ke depan tentu saja kami minta tolong untuk dari teman-teman BK, tolong dihidupkan lagi dengan kolaborasi tentang penjenengan dengan Bapak Ibu guru wali kelas ya, atau guru wali. Tapi kalau memang guru wali belum bisa maksimal, saya minta tolong guru wali kelasnya aja, nggak apa-apa. Sudah mulai kemarin sudah terlihat
kita nggak usah nunggu-nunggu lagi tentang kegiatan penyenengan jadi program kerja penyenengan, dan nanti itu semua bergerak bersama. Tadi pun dengan anak-anak itu, anak saya tadi ke depan ke lapangan itu pun tidak ngecas. Saya bilang kalian anak-anak hebat, kalian pasti tadi ada yang muncul juga. Tadi saya sebenarnya baru duduk sebentar Bu, tadi saya baru nggak sakit Bu, dan sebagainya. Saya tadi di situ pun sangat rangkul mereka. Karena mereka hebat, kalian pasti besok kalian juga akan tahu, akan rasakan, dan nanti ini aja hanya karena mungkin kalian ada masalah gitu. Memang ada muncul seperti itu. Jadi tidak ngejudge, saya juga nggak ngejudge, dan itu memang semua bapak ibu guru tidak diperkenankan untuk langsung ngejudge apa itu anak ini. Kamu tuh salah, pasti ada backgroundnya. Dan ini kita bersyukur nanti dari teman-teman BK dari bersama-sama, dan saya juga merasakan di SMA Gondang kolaborasinya sudah sangat luar biasa dari guru BK dengan wali kelas dan juga bapak ibu guru. Nah dari sini nanti kita juga semua warga sekolah peduli bapak ibu, meskipun tidak wali kelas juga harus peduli. Kita perhatikan teman-teman BK, teman-teman PDS dan juga wali kelas yang sudah sangat bekerja keras ya untuk mengajak. Saya bilang semuanya bapak ibu kalian tadi lihat, bapak ibu guru dan juga kami semua itu untuk kepentingan kalian, tidak untuk siapa-siapa, supaya kalian nanti menjadi anak-anak yang hebat. Jadi seperti itu pun kita bombong seperti itu, meskipun mereka nanti akan merasakan oh iya ya ternyata tapi karena kita kan tidak mungkin ada waktu agak lama, tadi hanya sekilas saja, tapi benar sekali bapak ibu kita antarkan anak-anak, kita penuh dengan kasih sayang, penuh dengan niat yang tulus untuk membuka mereka, untuk mengantarkan ke masa depannya yang lebih baik. Intinya kita tingkatkan terus kolaborasinya Bu Karisma dan teman-teman BK semua, wali kelas, BDS, bapak ibu guru semuanya. Nanti kita akan pasti bisa wujudkan anak-anak yang hebat di SMA Negeri 1 Gondang. Saya kira itu Bu masukan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Binti atas masukan yang telah diberikan. Bapak Ibu, kita sudah melewati beberapa kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam memimpin berdoa. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.